Selamat datang kembali di Jauh Dekat Film dan kita sampai di bagian terakhir film The Longest Yard. Bagi kalian yang ketinggalan bagian pertama bisa terlebih dulu cek kolom deskripsi. Nah, di bagian yang lalu dikisahkan bagaimana sekutu mengadakan persiapan besar-besaran untuk invasi yang besar-besaran pula. Melibatkan lebih dari 3 juta serdadu menyeberang kanal Inggris baik dari laut ataupun dari udara. Erwin Rommel di awal film sempat menyatakan jika sampai sekutu berani menyerang mereka, maka 24 jam pertama menjadi penentuan yang vital. Jika dalam 24 jam pertama Jerman bisa menahan sekutu di Normandy, maka Jerman akan bisa menguasai Eropa sepenuhnya dan kemungkinan bakal menang perang. Namun jika sampai pertahanan di Normandy berhasil ditembus oleh sekutu, maka nasib Jerman pasti sial dan kacau setelahnya. Kita semua tahu jika sekutu berhasil memporak-porandakan Normandy sesuai sejarahnya, namun bagaimana detail dan kronologisnya? Mari kita simak bersama. Saat ini di Normandy, sisi pantai Omaha, pukul 6:30 pagi. Para infanteri mulai dikirim, satu persatu perahu mereka mulai mengambang maju. Tak terhitung lagi berapa kepala yang didaratkan oleh sekutu mendarat, susul menyusul dan langsung disambut oleh lontaran api dan balistik oleh Wehrmacht. Dalam beberapa menit ke depan, pasir putih di pantai ini menjadi kuburan massal serdadu-serdadu yang seakan tanpa nama, yang tewas secara brutal dalam usaha penaklukan dataran pesisir. Sementara itu di pantai Utah, gelombang berikutnya sudah mendarat dan langsung menyebar dengan liar. Jerman tak henti-hentinya menghantam dengan apapun yang mereka punya. Sedangkan di bawah, Teddy Roosevelt sendiri mengatur anak buahnya langsung dari lapangan. Beralih ke pantai Short dan hampir pukul 7 tepat sekarang, komando Inggris mendarat di sisi ini bersama para infanterinya yang berniat balas dendam setelah mereka dipermalukan di Dunkirk. Pemandangan dari pantai Gold Juno pun demikian. Barisan demi barisan serdadu keluar dari perut-perut perahu. Mereka bergerak serentak dalam formasi merebut pantai meski mereka terus dirongrong oleh Luftwaffe. You mean to tell me that's all we gotta climb? Demikian pula di Poin Duhok, tebing megah dan panjang yang terkenal dengan banyaknya bunker serta pos senapan mesin Jerman, tak luput sebagai target penyerbuan sekutu. Namun di sini pertahanan Jerman terlalu kuat dan posisi sekutu memang benar-benar jelek. Tapi mereka tetap nekat berniat memanjat tebing setinggi 35 meter ini. Tak terhitung tumbal sekutu di wilayah yang mematikan ini.
Kita mengikuti salah satu skuad yang kini menyerbu salah satu bunker terkuat dan terbesar di area Point Duhok. Namun ketika di dalam, baru mereka ketahui jika bunker yang kokoh dan raksasa ini tak pernah ditempati. Jerman ternyata juga punya tipuannya sendiri. All this way for nothing? Sementara itu di rumahnya dan sedang merayakan ulang tahun istrinya, Erwin Rommel menerima telepon darurat mengabarkan jika Normandy sedang diterjang habis-habisan oleh sekutu dan cadangan panser mereka belum bisa dirilis karena Hitler masih tertidur pulas. Barulah beberapa jam kemudian dikabarkan jika Hitler sudah bangun dan mengamuk hebat seperti biasanya. Dalam saat yang demikian ini tiada satupun jenderal yang berani merequest agar divisi panser cadangan mereka segera dikeluarkan. Lagi-lagi Jerman kewalahan akibat sikap pemimpinnya sendiri. Hitler kini lebih banyak dikelilingi oleh oportunis dan penjilat daripada jenderal-jenderalnya yang mumpuni. Kita pun dibawa lagi ke situasi jembatan Orny dengan pasukan Mayor Howard yang setelah ketar-ketir menjaga jembatan ini akhirnya mendapat bala bantuan dari Inggris Raya yang saat ini terlihat lebih mementingkan berjalan kalem dan elegan seperti style gentleman Inggris pada umumnya dengan senandung bagpipe-nya daripada harus bergerak cepat untuk berlindung. Setelah kedua pasukan ini bertemu di jembatan Orny, mereka memutuskan untuk menyerbu Jerman terlebih dulu daripada harus merasakan serangan balasan dengan terus bertahan di jembatan ini. Maka bagpipe ditiup sekali lagi menandai persiapan untuk menyerbu. Sementara itu divisi 82 Airborne Amerika bersama dengan Von der Voort yang cedera dan kini dinaikkan di sebuah gerobak amunisi terus bergerak mempenetrasi kota Saint-Mère-Église. Di tengah perjalanan salah satu letnannya mengabari jika divisi 82 yang lain sudah berhasil merebut Saint-Mère-Église dan mengatakan jika Jerman terus mengepung mereka dan korban sekutu sudah tak terhitung jumlahnya. Ia memohon kepada Von der Voort untuk mundur dan menata pasukan sekali lagi. Namun request ini ditolak. Von der Voort keras berniat untuk terus mempertahankan Saint-Mère-Église berapapun tumbal yang dibutuhkan. Sedangkan Prancis sendiri kini unjuk gigi ikut merebut negaranya kembali dengan pergerakan pasukan komandonya yang meski berjumlah lebih sedikit namun berbekal double keberanian. Mereka pun menyerbu kota Ouistreham. Tapi ada satu kasino yang disulap menjadi bunker oleh Jerman di sini. Sedemikian kuatnya hanya dengan beberapa senapan mesin dan artileri anti-tank yang mempertahankannya, memaksa komando Prancis mundur teratur dan meminta bantuan lapis baja milik sekutu. Namun ada pemandangan tak biasa di sini. Ketika para serdadu Prancis sibuk berlindung, barisan biarawati ini malah menyeberang dengan santainya. Dan seakan ada mukjizat Tuhan, mereka tak terkena satu peluru sekalipun. Sejenak melihat situasi di markas besar sekutu di London, semuanya terlihat masih bingung kenapa Jerman tak mengerahkan divisi panser cadangan mereka. Apakah semuanya dibawa ke front timur untuk berperang dengan Soviet? Mereka menyimpulkan bahwa Jerman masih punya trik tersendiri dalam perang ini, tanpa mengetahui jika Jerman tak bisa merilis panser karena Hitler sedang edan dalam amukan rutinnya setelah bangun tidur. Kita mengikuti komando Prancis lagi dan tank dari sekutu yang ditunggu akhirnya tiba. Dan tanpa basa-basi lagi, di sisi pesisir, ternyata tidak semua pantai berhasil direbut. Salah satunya ialah di sisi pantai Omaha. Disebutkan di sini jika korban sekutu sudah mencapai ribuan jiwa dan mereka belum bisa menaklukkan penjagaan Jerman. Tinggal taktik terakhir yang melibatkan basoka dan torpedo Bangalore akan diterapkan. Satu skena yang menginspirasi Saving Private Ryan. Para engineers pun dikerahkan membawa peralatannya masing-masing bersama sisa-sisa pasukan Rangers yang masih hidup. Mereka pun maju sekali lagi.
membawa mortar, bangalore, dan bazooka. Pipa-pipa panjang diselundupkan tanpa diketahui musuh. Dan di sisi yang lain, peledak dipendam tepat di celah pondasi sampai bunker terkuat di pantai Omaha pun tumpas kandas. Balik ke posisi Vondervoort dengan divisi Airborne 82, akhirnya bisa memasuki kota Saint-Mère-Église. Laporannya memang benar, Jerman masih terus menghantui dengan berjibunnya pos artileri, mortar, dan senapan mesin yang bukan main kuatnya. Tapi sebenarnya Jerman sudah memilih untuk mundur. Markas Jenderal Erik yang tepat di Normandi akhirnya dievakuasi. Semua dokumen penting dibakar dan para perwira penghuninya pun kabur melarikan diri. Menengok ke pantai Omaha sekali lagi. Akhirnya beberapa jam kemudian, divisi Rangers, Marinir, barisan lapis baja, dan pasukan lainnya yang terjebak di sini pun bisa berjalan memasuki Prancis dengan lancar. Pertahanan Jerman di pantai yang terakhir ini sudah hancur lebur. Dan dengan masuknya semua pasukan sekutu ke Perancis, sisanya berjalan sesuai buku-buku sejarah yang kalian baca. Dan dengan ini pula berakhir perjumpaan kita kali ini. Semoga Ogut bisa bertemu kalian di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum, bye.